Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ratna Intan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK Universitas Muhammadiyah Metro dengan prodi Pendidikan Sejarah. Saya adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Indramayu. Saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 11 MIPA 6 dengan materi Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Adapun model pembelajaran yang akan saya lakukan adalah model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Semoga video yang saya lakukan dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat dan tentunya bahagia. Amin. Oke, kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan Alfian ya, Al-Asifani untuk memimpin doa pada pertemuan kita hari ini. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Semuanya saya bertanya dulu, adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Semua. Oke. Ya, semoga kita semua yang ada di sini selalu dalam kondisi sehat dan kita doakan semoga rekan-rekan kita yang sedang terkena musibah di Cianjur, di Garut dan lain sebagainya selalu dalam keselamatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, hari ini kita akan melakukan pembelajaran terkait dengan Sumpah Pemuda. Namun di sini coba ada yang masih ingat nggak apa sih yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Saya, Bu. Oke, Citra, gimana Cit? Yang pertama ada Budi Utomo, terus organisasi Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, sama Muhammadiyah. Nah, tadi itu yang kamu sebutin itu merupakan apa tuh Cit? Yang tadi saya sebutin itu merupakan organisasi pergerakan nasional. Organisasi-organisasi yang terbentuk pada masa pergerakan nasional. Oke ya, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Citra bahwasanya pada pertemuan sebelumnya kita itu telah membahas mengenai organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional. Dimulai dari bagaimana sih latar belakang dari organisasi-organisasi pergerakan itu sehingga dia terbentuk sampai dengan nanti muncullah yang tadi disebutkan organisasi masa pergerakan pada awal, kemudian ada masa radikal dan lain sebagainya. Dan untuk pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang organisasi pemuda. Semangat semuanya kan ya hari ini? Semangat, Bu. Oke, untuk menambah semangat kita, mari kita semuanya berdiri dulu. Yuk, berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa.
satu bangsa. Nah, kemudian saya mau bertanya nih, apa sih sebenarnya makna yang terkandung dalam lagu tersebut dan kaitannya dengan peristiwa Sumpah Pemuda? Coba ada yang mau jawab? Ya, Oke, ya. suatu bangsa memiliki makna, yaitu meskipun kita berbeda-beda dari ras, agama, suku, bahasa, tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Oke, kecap. Tepuk tangan dulu buat Fian. Bagus sekali ya tadi jawaban-jawaban dari teman kalian, dari Citra, dari Fian, semuanya sangat luar biasa. Nah, untuk kesempatan kita pada pertemuan hari ini, nanti kita akan mempelajari tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita miliki, yang pertama itu kita akan menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah kita di sini akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti kalian akan disuguhkan sebuah permasalahan kaitannya dengan isu kontemporer atau isu kekinian dan mengaitkannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda dengan tepat. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke aktivitas kita berikutnya. Nah, jadi untuk aktivitas pembelajaran kita hari ini, jadi nanti kalian akan dibagi ke dalam 5 kelompok belajar. Kemudian nanti kalian akan menerima LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, kemudian nanti kalian membaca artikel yang terdapat pada Padlet. Nah, kalian bisa nanti lihat di sini pada LKPD kalian. Di sini ada QR code, ya. Nanti kalian bisa scan ini, kemudian nanti di sini akan diarahkan ke Padlet yang isinya adalah penugasan kita hari ini terkait dengan artikel disintegrasi bangsa, dan kalian harus mengaitkan artikel tersebut pada nilai-nilai kehidupan kita sekarang atau nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ya, setelah itu nanti kalian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Ya, hari ini kita akan menampilkan 2 kelompok. Ya, 2 kelompok akan tampil. Nanti kalian bisa menampilkan hasil yang terbaik kalian, ya, analisis terbaik kalian. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas. Untuk menambah wawasan kita kaitannya dengan Sumpah Pemuda, mari kita simak video berikut ini. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan Indonesia. Itulah inti Sumpah Pemuda yang menyatukan bangsa. Tapi tahukah teman-teman, ada sejumlah fakta seputar Sumpah Pemuda yang menarik untuk kita ketahui. Ayo kita cari tahu sama-sama. Sumpah Pemuda lahir pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Para pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda berasal dari latar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda. Meski punya latar belakang berbeda, para pemuda itu menyadari pentingan persatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang selama ini mereka cita-citakan. Sejak awal abad ke-20, organisasi perjuangan kemerdekaan umumnya masih bersifat kedaerahan dan berjalan sendiri-sendiri. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, semangat kedaerahan itu pun melebur menjadi satu kekuatan. Masa ini menjadi titik awal bangkitan kesadaran nasional untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Pidato Muhammad Yamin dalam Kongres Pemuda II menyatakan bahwa persatuan harus dibangun atas kesamaan bahasa yang tunggal. Yamin menganggap bahasa Melayu telah menjelma menjadi bahasa harus dipersatukan dengan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan pada Kongres Pemuda II, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan. Yamin mendekati Ketua Kongres II
Sugondo Joyo Puspito. Yamin kemudian memberikan secari kertas. Sugondo kemudian membaca rumusan tersebut dan tersenyum kepada Yamin. Para peserta kongres pun menyetujui rumusan itu dan tercetuslah naskah Sumpah Pemuda yang menjiwai semangat perjuangan bangsa. Kini rumah itu dijadikan Museum Sumpah Pemuda. Tadi kita sudah bersama-sama nih menonton tayangan video kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Nah, coba dari kalian, ada nggak yang mau menanggapi penampilan atau penayangan video tersebut? Oke, Dwi. Ya, menurut saya tentang video tersebut ya menarik karena dengan menonton video tersebut saya bisa terbayang bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda terjadi. Jadi ya saya harus bisa meneruskan Sumpah Pemuda. Wih, semangat sekali ya Dwi ya, harus bisa meneruskan Sumpah Pemuda. Ada lagi ya Dwi? Cukup ya? Cukup. Oke, kecap ya buat Dwi. Silakan siapa lagi yang mau menyampaikan pendapat? Oh, Citra. Video tersebut menarik dan penjelasannya juga mudah dimengerti sehingga saya dapat menarik kesimpulan dari video tersebut bahwa Sumpah Pemuda itu merupakan organisasi yang sangat penting bagi pergerakan nasional Indonesia. Dan di dalam video tersebut menjelaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Ya, Oke, tepuk tangan dulu buat Citra. Ya, bagus sekali ya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Dwi, kemudian oleh Citra kaitan dengan tanggapannya mengenai pemutaran video tersebut. Betul banget ya. Tadi isinya itu memang sangat menarik ya, karena digambarkan dengan karikatur-karikatur dan juga secara kronologi menggambarkan peristiwa Sumpah Pemuda dari mulai kongres pertama sampai dengan kongres kedua yang menghasilkan butir-butir dari Sumpah Pemuda. Seperti yang bisa kalian lihat pada video tadi, kemudian yang disampaikan juga oleh Dwi, kita itu harus mewarisi ya makna dari Sumpah Pemuda. Seperti pidato dari Bung Karno yang mengatakan bahwasanya, hei pemuda Indonesia, jangan kau warisi abu dari Sumpah Pemuda, tapi warisilah api dari Sumpah Pemuda. Saudara-saudara, apabila Anda hanya mewarisi abu dari Sumpah Pemuda, maka itu tidak ada artinya. Ya, Anda tidak boleh puas apabila Anda hanya punya satu nusa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tapi itu bukan tujuan akhir. Dari pidato Bung Karno tersebut menyatakan bahwasanya, hei pemuda-pemudi Indonesia, kalian itu tidak boleh puas hanya dengan adanya Sumpah Pemuda, tapi bagaimana kalian mengambil makna, kalian mengambil arti dari adanya Sumpah Pemuda. Kalian bisa lihat bagaimana para pemuda-pemudi Indonesia itu begitu semangat menggelorakan yang namanya Sumpah Pemuda dan persatuan. Jadi kita sebagai pemuda masa kini harusnya tetap mewarisi api gelora kobaran dari Sumpah Pemuda, agar kita tetap meneruskan jasa para pahlawan kita dan tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan Indonesia. Di situ ada bahan ajar, kemudian ada juga LKPD. Namun di sini LKPD-nya saya juga cetak print out ya di sini, yang nantinya akan kalian kerjakan bersama kelompok. Nah, nanti langkah-langkahnya sudah terdapat pada LKPD ini ya. Silakan kalian bersama kelompok secara cermat membaca langkah-langkah yang terdapat pada LKPD ini, gitu ya. Nah, nanti saya akan bagikan ini setiap kelompok satu persatu, kemudian kalian silakan mengerjakan.
Dari total pengerjaan 25 menit, kita sudah ke menit 12. Jadi sisa waktu kalian 12 menit lagi untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada Padlet. Udah berpendapat semua ya? Udah. Adnan, Fian, Akbar sama Ali. Dwi Alif. Oke, sip. Oke, 10 detik terakhir ya. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ini dia ya. Ada kelompok 3, kelompok 2, dan seterusnya. Ini semua anggota kelompok sudah menyerahkan hasil jawabannya. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Kalian sangat luar biasa. Untuk tahap berikutnya yaitu kita akan melakukan presentasi. Seperti biasanya, presentasinya itu akan dilakukan secara acak. Ya, nanti kita spin, kelompok mana yang muncul, dia yang akan mempresentasikan. Untuk kesempatan hari ini kita hanya menampilkan 2 kelompok. Ya, nanti jadi silakan persiapkan dengan baik kelompoknya. Nanti kalian maju, perwakilan saja, satu kelompok itu 2 orang saja maju ke depan. Ya, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ke depan kelas. Nah, berikutnya untuk kelompok lain, silakan memberikan tanggapan kepada kelompok yang tampil di depan. Oke, kita acak ya. Kelompok mana nih kira-kira yang akan tampil duluan? Kelompok 1, Bu. 1, yakin? Berdasarkan spin yang tadi, untuk penampil pertama kita sambut dulu dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan yang beranggotakan Fitri Aziza, Nabila Fajriya, Najwa Amelia, Rahayu Sefia, Salah Alfirliani. Satu, pentingnya nilai Sumpah Pemuda dalam mengatasi kondisi Indonesia sangat penting bagi kondisi Indonesia karena di dalam artikel tersebut terdapat nilai-nilai Sumpah Pemuda, yaitu 1. Sikap rela berkorban. Pada paragraf 4 sudah menjelaskan bahwa Hari Para Surabaya mengorbankan jiwa raganya hanya untuk cita-cita bersama. Kedua, bersatu
pengetahuan, ketiga cinta bangsa dan tanah air, empat mengutamakan kepentingan negara, lima semangat proklamasi, enam meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama, tujuh dapat menerima dan menghargai perbedaan. Saya akan menjawab nomor 2. Bahwa poin pertama Sumpah Pemuda berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi, apapun suku, agama, dan budaya, dan orang-orang di sekitarmu, jangan sampai terpancing isu yang memecah belah hubungan, baik kalian justru kita bisa saling mempelajari budaya masing-masing. Dengan melestarikan budaya Indonesia agar pemuda-pemudi di masa depan pun mengetahui tentang budaya yang ada di setiap remaja di Indonesia. Menurut kita, hormat perbedaan Sumpah Pemuda mengajarkan anak muda untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas pribadi atau golongan. Sekian presentasi kami dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau tanggapan kalian? Saya Bu. Ya. Penjelasan dari kelompok tersebut sudah jelas sehingga saya dapat memahami apa yang dijelaskan dari kelompok itu. Oke. Yang lainnya ada yang mau menanggapi penampilan dari kelompok 2 nggak? Nggak ada lagi yang mau memberikan tanggapan. Silakan kelompok 2 untuk menutup presentasi hari ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. 3. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Diana dan selamat pagi menjelang siang teman-temanku. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Dirgantara dan teman saya Abel dan Azura. Kami berdua mewakilkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok kami yang beranggotakan Abel dan Nur Azura, Anis Fauzia, Citra Dirgantara, Hildan Givari Rafa Arianda, dan Nenti Apriliasari. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Soal yang pertama yaitu jawabannya sangat penting karena di dalam naskah Sumpah Pemuda kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka harus bisa menerapkan nilai-nilai yang terdapat pada naskah Sumpah Pemuda, yang mana ada beberapa nilai-nilai yang bisa dikaitkan dengan masalah tersebut, antara lain yang pertama persatuan, menerima dan menghargai perbedaan, nilai semangat persaudaraan, dan semangat gotong royong. Baik, jawaban yang kedua akan dibacakan oleh Abelda. Citra, cara saya memaknai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara mempelajari budaya yang ada di Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Menurut Hildan, cara saya memaknai Sumpah Pemuda yaitu dengan semangat terus berkobar sekalipun banyak rintangan seperti yang dilakukan para pemuda generasi terdahulu, dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunikasi universal dalam negara. Baik, tadi materi yang dijelaskan kelompok kami semoga dapat bermanfaat dan jelas dan dapat dimengerti bagi kalian semua. Baik, apakah ada tanggapan atau komentar yang akan ditanyakan? Gimana, Pian? Tadi presentasinya bagus, suaranya jelas, materinya juga bagus. Jadi kita bisa ngasih apa yang tadi dibicarakan oleh Citra sama Hilda. Udah, cukup? Ada lagi nggak dari kelompok yang lainnya? Saya Nabila dari kelompok 2. Komentar ada komunitas. Cuman suaranya bagus, yang disampaikan mudah mengerti, materi yang disampaikan lengkap. Oke, ya. Terima kasih buat Nabila dan juga Pian. Tepuk tangan dulu buat mereka ya. Silakan kelompok 3 boleh menutup. Baik, terima kasih atas komentar dari Vian dan Nabila. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya
jadi untuk sesi presentasi kita hari ini sudah selesai. Tadi ada penampilan dari kelompok 2, kemudian penampilan dari kelompok 3, yang mana dua kelompok ini telah menampilkan hasil diskusi terbaik mereka. Ya. Dan kelompok lain pun yang belum maju, di sini kita bisa lihat secara bersama-sama ya pendapat-pendapat dan kalian semua sudah berpendapat di sini. Pendapat kalian sungguh sangat luar biasa ya. Tadi juga penampilan kelompok sudah menjawab kaitannya dengan permasalahan yang ada pada artikel. Di situ artikelnya mengatakan atau membahas tentang konflik keagamaan ya, disintegrasi bangsa, di mana kita itu mudah sekali sekarang tersudut ya dari konflik-konflik perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Namun seharusnya ketika kita memaknai nilai-nilai dari Sumpah Pemuda ya, yang mana ada dari persatuan, cinta tanah air dan lain sebagainya, harusnya peristiwa-peristiwa seperti yang ada pada artikel tersebut itu tidak terjadi di negara kita. Pokoknya kalian bisa mengilhami apa yang ada pada penugasan yang sudah kalian lakukan. Nah, itu ya untuk semuanya sangat baik ya dalam hal presentasi maupun menjawab pertanyaan, baik pertanyaan pertama maupun pertanyaan yang kedua. Oke, jadi kita sudah melalui tahap presentasi tadi. Nah, ini akhirnya kita mulai masuk ke dalam tahap menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba sebelum dari saya, dari kalian dulu, siapa yang mau menyimpulkan ya kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Saya. Oke, Gildan. Saya dapat menyimpulkan materi hari ini adalah bahwa kita dapat memaknai Sumpah Pemuda dengan cara yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, lalu membeli produk dalam negeri dan lain-lain, masih banyak lagi. Oke, jadi tadi yang Gildan sampaikan kaitannya dengan bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia memaknai nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Oke, kejap buat Gildan ya. Selanjutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan, Dwi. Sebenarnya adalah hari ini kita bisa belajar banyak tentang Sumpah Pemuda dan bagaimana prosesnya terjadi, dan ya kita sebagai pemuda harus bisa meneruskan tekad-tekad tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Oke, lagi ada lagi? Oke. Ya, tepuk tangan dulu buat kalian semua ya. Kemudian Gildan sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Betul sekali ya. Hari ini kita membahas tentang Sumpah Pemuda. Nah, ternyata ya yang sudah kalian lakukan kaitan dengan pembelajaran tadi, Sumpah Pemuda itu lahir dari adanya organisasi pemuda atau gerakan pemuda. Ya, dimana gerakan pemuda yang muncul pertama itu adalah Rikoro Darmo. Ya, yang lahir pada tahun 1915. Nah, Rikoro Darmo ini dia merupakan suatu organisasi yang terinspirasi dari Himpunan Indonesia, di mana di situ para pemuda-pemudi Indonesia mulai mengenyam pendidikan. Nah, Rikoro Darmo ini lahir, kemudian nanti dia bertransformasi menjadi Yongjapon atau pemuda-pemuda Jawa yang mereka memiliki cita-cita untuk mempersatukan Indonesia, gitu ya. Nah, dari Yongjapon ini nanti mulai muncul kembali ya organisasi-organisasi di berbagai wilayah di Indonesia. Ada Yong Sumatera Bon, Yong Celebes, kemudian ada juga Yong Ambon dan lain sebagainya. Nah,
perhimpunan-perhimpunan ini atau organisasi pemuda ini nantinya mereka itu memiliki ide untuk berkumpul menjadi satu ya dalam suatu kongres yang mereka namakan Kongres Pemuda. Nah, dimana yang kalian ketahui bahwa Kongres Pemuda itu kan terjadi 2 kali ya. Ada Kongres Pemuda pertama dan juga Kongres Pemuda kedua. Dan yang kedua itu mereka mengusulkan untuk ya, menciptakan atau melahirkan kongres baru yang namanya Kongres Pemuda kedua. Yang mana di Kongres Pemuda 2 ini nantinya akan melahirkan butir-butir dari Sumpah Pemuda. Ya, bertumpah darah satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan di sini pun bukan sekedar peristiwa yang sudah lewat, tapi bagaimana kita memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tersebut. Tanah air satu yang meyakini bahwasanya kita itu walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, berbeda agama, tapi kita dalam satu tatanan yang sama, yaitu negara Indonesia. Kita harus tetap saling menghargai mereka. Makanya ketika dihadapkan dengan konflik atau isu-isu kaitannya dengan perpecahan masalah agama atau kerusuhan dari ras dan lain sebagainya, nah itu ketika kita mengingat peristiwa sejarah masa lalu kaitan dengan Sumpah Pemuda, seharusnya ya, kita tidak melakukan hal tersebut. Ya, karena kenapa? Karena sadar bahwasanya apa yang sudah dituliskan atau ditorehkan oleh pemuda-pemuda kita masa lalu itu benar-benar menghasilkan suatu hal yang sangat hebat, yaitu persatuan dan juga kesatuan Indonesia. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebihnya kaitan dengan Sumpah Pemuda. Yang terakhir, kita akan melakukan evaluasi ya. Kalian bisa buka di webpage-nya paling bawah. Di situ ada tulisan kabut.id. Sudah masuk ke ini ya. Ini untuk pinnya, silakan kalian boleh ketikkan. Jangan lupa tuliskan nama lengkap kalian ya. Soalnya nanti ada 3 winner ya, juara 1, juara 2, juara 3 yang akan memenangkan games ini. Iya enggak. Ini kok belum ganti Bu sih gambarnya Bu? Oke, ada Adnan, Taskia, Khadijah, Rizky. Bentar, Bu. Oke. Fashion what? Pertanyaannya Bu? Itu yang di atas. Maju boleh. Banyaknya organisasi pemuda yang iya, Bu, gara-gara tadi Bu cuma pengen aku. Iya, masalah sih. Buat yang juara pertama boleh maju ke depan, kita balik ya. Padi ya, sana. Nah, Padi sama Khadijah, Bu yang juara 5 nggak dapet? dapat nilai. Oke. Selamat ya. Terima. Tepuk tangan. Gimana? Permainannya seru nggak? Seru. Ya selamat ya buat winner ya. Ada Alin, kemudian Fani, Pian, saya panggil Pian, dan juga Khadijah. Oke, ya itulah kita di penghujung pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Oke, ya untuk
di Indonesia. Ya, nanti kalian